Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam pelayanan ini belajar bersama Katekismus Heidelberg. Judul hari ini adalah tentang Trinitarian Structure of the Apostles' Creed. Dan ini minggu ini adalah menurut kalender gereja ini adalah Sunday Trinitatis ya. Ini minggu Trinitatis. Jadi kita pas temanya juga membicarakan tentang Trinitarian Structure dari Apostles' Creed yang dikutip oleh Katekismus Heidelberg. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami istirahat, dan sekali lagi pada hari ini Engkau boleh membangunkan kami, memberikan kepada kami nafas hidup, bukan hanya untuk beraktivitas, tapi juga untuk beribadah kepada Tuhan, menikmati Engkau secara khusus di hari yang sudah dikuduskan ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan kepada kami perhentian yang sejati di dalam Engkau. Kami berdoa supaya hari ini menjadi hari yang meaningful bagi kami, yang menyenangkan Tuhan. Dan kami berdoa supaya Engkau memberkati seluruh kebaktian, seluruh ibadah yang dilakukan pada hari ini. Sungguh-sungguh memulihkan keadaan kami, mentransformasi kami menjadi orang-orang yang semakin menyerupai Kristus. Juga di pagi hari ini ketika kami ingin memulai dengan perenungan tentang Engkau sendiri, tentang Tritunggal, kami berdoa supaya Engkau yang boleh menyelidiki hati dan pikiran kami, Engkau yang hadir bersama dengan kami, sehingga pikiran kami ini tidak menjadi liar, tapi kami boleh senantiasa kembali kepada firman Tuhan, penyataan wahyu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati baik hamba-Mu, maupun juga setiap yang mendengarkan materi yang sudah dipersiapkan. Kami menyerahkan untuk berjalannya teknis juga di dalam tangan Tuhan. Untuk tim Aufi, Engkau memberikan kecekatan, dan Tuhan memberkati kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya, ini adalah Minggu Trinitatis, jadi kita pas temanya membahas tentang Trinitarian Structure, struktur Trinitatis dari pengakuan iman rasuli. Jadi kalau sudah melihat di situ Katekismus Heidelberg waktu menggunakan Trinitarian Structure ini tentu saja nggak original, karena Trinitarian Structure itu diambil dari pengakuan iman rasuli anyway gitu. Jadi ini simply mengikuti Trinitarian Structure yang sudah ada, dan kita mau melihat bagaimana Heidelberg Katekismus meresepsi pengakuan iman rasuli itu. Hari ini baru di dalam overview saja, maksudnya khususnya di dalam pengertian Tritunggal. Nanti di dalam minggu yang akan datang kita akan bahas lebih detail ya, tentang pengakuan iman rasuli menurut resepsi dari Katekismus Heidelberg. Saya membaca kembali dari terjemahan ini ya, terjemahan bahasa Indonesia. Pengakuan iman itu dibagi atas berapa bagian? Pertanyaan ke-24 ya, minggu ke-8. Jawaban, 3 bagian. Yang pertama mengenai Allah Bapa dan penciptaan kita. Yang kedua mengenai Allah Anak dan penebusan kita. Yang ketiga mengenai Allah Roh Kudus dan pengudusan kita. Jadi saudara melihat di sini ya, sekali lagi, Trinitarian Structure-nya itu simply mewarisi, referring to pengakuan iman rasuli, karena memang di dalam pengakuan iman rasuli kan kita membaca Trinitarian Structure seperti itu ya. Tapi di sini di dalam resepsi daripada Katekismus Heidelberg, khususnya yang ini ya, kedua dan ketiga, actually kedua juga mungkin rather taken for granted ya. Tapi yang pertama itu waktu dikatakan di sini Allah Bapa dikaitkan dengan penciptaan, itu sangat wajar ya, karena di dalam pengakuan iman rasuli kan memang bunyinya demikian. Bapa ya, pencipta. Jadi Bapa terus kemudian dikaitkan dengan penciptaan. Ini bukan sesuatu yang luar biasa atau original atau apa, memang simply ngambil dari sana. Nah, waktu bicara tentang Yesus Kristus, waktu bicara tentang dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, gitu ya, Allah anak. Nah, ini menurut Katekismus Heidelberg, ini adalah story of redemption. Ini adalah cerita tentang penebusan kita. Jadi, menurut Heidelberg Katekismus, pengakuan atau credo ini ya, Apostles' Creed ini tentang Allah anak, tentang Yesus Kristus, itu berkaitan dengan karya penebusan. Nah, yang ketiga di sini saya itu artikel tentang Roh Kudus ya, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus dan sebagainya. Itu bagi Heidelberg Katekismus adalah cerita tentang pengudusan.
Ini adalah story of sanctification. Jadi di dalam sanctification. Jadi di dalam penafsiran ini, di dalam penafsiran atau resepsi ini, kita membaca seluruh artikel yang bagian terakhir itu adalah berbicara tentang pengudusan kita. Nah, sekali lagi, kita pada hari ini kita nggak akan membahas secara lebih detail, tapi ini satu perspektif yang menarik ya. Kalau kita bicara tentang gereja, communion of the saints, dan sebagainya, itu semua dibaca dari perspektif pengudusan. Ini adalah cerita pengudusan ya, yang melanjutkan cerita penebusan di dalam artikel tentang Yesus Kristus atau Allah Anak. Setidaknya sekali lagi itu bagaimana Heidelberg Catechismus memahami pengakuan iman rasuli. Sekali lagi ya, Bapa dikaitkan dengan penciptaan, lalu kemudian Anak dikaitkan dengan penebusan, dan Roh Kudus dikaitkan dengan pengudusan. Tetapi kita nggak boleh salah mengerti bahwa di sini Bapa dimengerti sebagai satu-satunya pribadi yang mencipta, gitu misalnya. Lo Anak sebagai pribadi satu-satunya yang menebus, atau Roh Kudus sebagai satu-satunya pribadi yang menguduskan. Ini konsep yang keliru ya, seperti ini ya, karena kita percaya baik penciptaan, baik penebusan, baik pengudusan itu adalah karya ketiga pribadi Tritunggal. Ini adalah karya Allah Tritunggal. Seperti dijelaskan oleh Ursinus ya di dalam komentar ini saya baca ini ya, Pak. Jadi ini komentar dari Ursinus ini kan merupakan satu salinan daripada waktu dia memberikan lecture tentang Heidelberg Catechismus, lalu kemudian ada student yang mencatat gitu ya, mungkin steno cepat dan sebagainya, lalu kemudian ini dibukukan gitu. Ini konon diambil dari kuliahnya Zacharias Ursinus ya, salah satu penulis penting dari Katekismus Heidelberg. Saya baca ini ya, eksposisinya dari pertanyaan 24. Jadi ada objection di sini ya. Objection, kalau creation di sini attributed to the Father, redemption to the Son, sanctification to the Holy Spirit. Lalu terus kemudian objection-nya jadi itu berarti jadi the Son and the Holy Spirit did not create heaven and earth. Atau itu berarti Father and the Holy Spirit juga nggak redeem the human race itu, atau Father and the Son nggak sanctify the faithful. Jawabannya ya, jawaban daripada Ursinus, dia bilang we deny the consequence which is here deduced because the creed attributes creation to the Father, redemption to the Son, and sanctification to the Holy Spirit, not exclusively, bukan di dalam pengertian eksklusif ya, or in such a manner as that these works do not belong to all the persons of the Godhead. Jadi dengan kata lain itu belong to all the persons of the Godhead. Jadi for the Father also redeems us because ya, He delivered up His Son for us. Jadi nggak bisa dikatakan Bapa itu nggak redeem, cuma Allah Anak begitu ya. Dia juga send His Son into the world, that the world through Him might be saved. Di dalam Roma 8, Yohanes 3. The Father also sanctifies us according to what Paul says. Kutipan, God has sent the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. The very God of peace sanctify you wholly. Ya, di dalam Galatia 4 ayat ke-6. Ayat ke-1, lalu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Juga demikian, the Son create us for, ya, menurut Yohanes 1 ayat 3, all things were made by Him atau through Him, ya, Yohanes 1 ayat 3. Demikian juga the Son itu sanctifies bersama dengan Roh Kudus because kutipan He is made unto us of God, sanctification 1 Korintus 1 ayat 13. Dia adalah sanctification, pengudusan kita seperti kita sudah bahas ya di dalam pertemuan yang lalu. Jadi intinya meskipun kita di sini bicara tentang di-ascribe kepada the Father ya, di-ascribe kepada the Son, the Holy Spirit, itu bukan di dalam pengertian coupling-coupling ya, bukan di dalam pengertian coupling-coupling. Supaya kita bisa menghayati ini secara lebih luas gitu ya. Ini sesuatu yang indah kalau kita mengerti misalnya ini dikaitkan dengan keanekaragaman ini ya, spiritual gifts dari Holy Spirit ya, itu calling dan sebagainya. Kalau kita mengikuti Trinitarian understanding yang seperti ini, kita nggak bisa mengerti secara coupling-coupling. Coupling-coupling itu nggak mau tahu yang lain, division of labor gitu ya. Saya nggak mau tahu, pokoknya ada partisi, saya kerjain bagian saya, yang lain kerjain bagian yang lain gitu. Ntar somehow juga jadi ini ya, produksinya ya sudahlah yang tahu CEO gitu. Saya nggak mau tahu yang dikerjain sebelah apa dan sebagainya. Itu bukan Trinitarian structure, bukan Trinitarian understanding. Jadi ini bisa dihayati di dalam theology of work,
dihayati di dalam kehidupan family, dan sudah pasti bisa dihayati dalam kehidupan bergereja ya, kalau kita mengerti hal ini. Bukan nggak ada apa ya, peculiar atau particular apa ini attribution ya, jadi creation ada peculiar attribution to the Father, tetapi yang menciptakan itu sebetulnya adalah ketiga pribadi. Kalau sudah membaca misalnya seperti yang tadi sudah dikutip ya, Yohanes pertama, di situ dikatakan kan Father yang mencipta. Ini menarik ya, bahkan di dalam ini ya, saudara, di dalam formulasi misalnya dalam bahasa Inggris ya, saudara nggak pernah ketemu creators, kan nggak pernah ya, kan always creator tunggal kan ya, saudara pernah perhatiin nggak bagian ini? Nggak pernah ada entah creators gitu, God, the creators jamak, kan nggak ada ya, cuma creator singular kan ya. Nah, singular itu menunjuk kepada Bapa. Tapi kita tahu di dalam Yohanes 1, Bapa itu mencipta bukan tanpa anak, dan juga bukan tanpa Roh Kudus. Bapa mencipta melalui atau dengan anak, ya, seperti saudara membaca di dalam Yohanes 1, ayat yang ketiga. Jadi ini bukan bicara tentang dua pencipta ya, pencipta-pencipta gitu misalnya. Agak janggal saya kita ngomong kalimat seperti ini. Kita bicara tentang satu pencipta. Dan pencipta itu adalah Bapa. Waktu Bapa mencipta, dia mencipta bersama dengan anak atau melalui anak, dan dia juga mencipta bersama dengan Roh Kudus. Di sini kita bicara tentang co-kreator ya dalam hal ini gitu. Demikian juga waktu kita bicara tentang saviors misalnya. Saviors nggak pernah pakai S kan ya, savior, nggak pernah saviors ya. Nggak pernah kita bicara tentang penebus-penebus kan nggak ada ya, atau redeemers kan nggak ada ya. Kita bicara redeemer gitu, yaitu menunjuk kepada Kristus. Tapi karya penebusan itu bukan tanpa Bapa dan bukan tanpa Roh Kudus. Demikian juga waktu kita bicara tentang Roh Kudus ya, adalah yang menguduskan ya, sama di situ. Bukan tanpa Bapa dan bukan tanpa Anak. Karena ini adalah karya ketiga pribadi Tritunggal dengan peculiar atau particular attribution kepada pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga ya. Nah, sudah bisa mengumumkan hal ini ya. Ada certain attribution, itu something yang beautiful, Trinitarian ya, kita mengikuti hal ini seperti dinyatakan juga di dalam Alkitab. Tapi juga bukan berarti terus kemudian terjadi apa ini ya, konsep individualis yang nggak mau tahu dengan yang lain ya. Seperti kita sudah berkali-kali menekankan saya di dalam seminar Tritunggal, ada perbedaan ya, konsep individu dan konsep pribadi gitu. Sayang ya kalau kita mengerti konsep pribadi Tritunggal itu jadi mengertinya seperti individu gitu. Individu itu bukan pribadi, pribadi juga bukan individu. Nah, waktu kita membicarakan tentang Tritunggal di sini kita bicara tentang tiga pribadi ya, bukan bicara tentang tiga individu ya. Makanya jangan salah mengerti. Nanti kita memproyeksikan individu manusia lalu dilempar ke atas, diproyeksikan ke atas, lalu kita pikir pribadi Tritunggal harus seperti individu manusia. Itu kecelakaan saya kira seperti ini ya. Ya kan kita yang diciptakan menurut gambar rupa Allah, bukan kita menciptakan dia menurut gambar rupa kita gitu. Jadi kalau kita mengerti apa itu pribadi ya, kita mesti kembali kepada konsep yang asali ini, yaitu konsep Tritunggal. Personhood of the Spirit itu bagaimana? Personhood of the Son itu bagaimana? Personhood of the Father itu bagaimana? Dari situ kita bisa mengerti ya. Kemudian kita menghayatinya dalam kehidupan antropologikal, dalam kehidupan manusia itu bagaimana gitu. Ya, tapi sekali lagi saya ini kembali kepada pertanyaan ke-24. Jadi di sini memang ada tiga bagian mengacu kepada Trinitarian structure. The first is of God the Father and our creation. The second of God the Son and our redemption. The third of God the Holy Spirit and our sanctification. Ya. Perhatikan saya di dalam hal ini ya, nggak ada persaingan gitu, nggak ada persaingan, nggak ada kompetisi dan sebagainya. Ada adalah pekerjaan yang bersama-sama ya, and yet juga perhatikan juga di sini ada peculiar attribution ya di sini, seperti juga dikatakan oleh Ursinus. Saya baca sedikit kutipan lagi dari komentari Ursinus ya. In making this distinction, however, we must not overlook the distinction and the order of working, which is peculiar. Tadi ini ya, kita pakai istilah peculiar to the persons of the Godhead. The work of creation is attributed to the Father, not exclusively, nor to him alone, but because he is the fountain of divinity and of all divine works, and so of creation. For he created of himself all things by the Son, through the Son and Holy Spirit. Redemption is attributed to the Son, not exclusively, nor to him alone, but because the Son is that person who immediately performs the work of redemption.
For the Son alone was made a ransom for our sins. It was the Son and not the Father or the Holy Spirit that purchased us by his death upon the cross. So in like manner, sanctification is attributed to the Holy Spirit, not exclusively, nor to him alone, but because the Holy Spirit is that person who immediately sanctifies us, or because it is through him that our sanctification is immediately effected. Demikian penjelasan daripada Zacharias Ursinus ya. Jadi sudah melihat di sini konsep paradoksikal. Di satu sisi kita bicara ini pekerjaan ketiga pribadi, di sisi yang lain kita bicara peculiar attribution ya. Bagaimana sekali lagi saya menghayati ini di dalam kehidupan bergereja, di dalam masyarakat ya, ada peculiar attribution ya. Tapi peculiar attribution itu nggak menjadikan kita menjadi makhluk-makhluk individualis yang nggak mau tahu yang lain, begitu ya, nggak ada persekutuan, yang nggak melihat big picture, yang nggak ada visi kerajaan Allah dan sebagainya. Itu bukan Trinitarian. Tapi waktu kita bicara tentang bekerja bersama-sama, gitu ya, bukan berarti terus nggak ada peculiar attribution. Sekali lagi saya, ini khususnya dalam kebudayaan timur seperti kita sudah pernah bilang ya, kerja sama-sama sih kerja sama-sama gitu. Tapi bisa nggak jelas ya koordinasinya, siapa ngerjain apa gitu. Akhirnya semua ngerjain semua, dan nggak ada peculiar attribution. Meaning ini non-trinitarian sebetulnya. Jadi saudara melihat Western culture yang cenderung kepada individualisme itu non-trinitarian, tapi perhaps juga kebudayaan kita timur gitu ya, menekankan aspek kebersamaan, perhaps ada kekurangan peculiar attribution ya. Jadi kita bisa belajar di sini ya, kaitan antara Trinitarian dengan culture yang seharusnya dibentuk oleh konsep Trinitarian ini. Nah, saya melanjutkan di dalam pembicaraan dari pertanyaan berikutnya ya. Jadi hari ini kita 2 pertanyaan saja gitu. Pertanyaan 25, mengingat bahwa hanya ada satu, nah ini saya menarik saya di dalam terjemahan bahasa Indonesia dari reform.sabda.org, terjemahannya pakai istilah zat ya, zat ilahi. Mengingat bahwa hanya ada satu zat ilahi saja. Saya percaya ini adalah terjemahan yang menunjuk kepada substansia ya. Substansia itu kan bisa diterjemahkan menjadi zat memang gitu. Satu zat ilahi, maksudnya satu divine substance atau satu divine essence gitu. Tapi sebetulnya di dalam bahasa Jerman ya, kalau saudara baca di dalam bahasa Jerman itu bukan pakai istilah substansia. Ya ini una substansia memang adalah formula barat, formula Latin seperti kita tahu ya, una substantia tres personae, 3 pribadi. Tapi di sini istilah yang dipakai itu sebetulnya adalah one divine being, atau di dalam bahasa Jerman juga pakai istilah sebentar saya ini divine nur ein einig göttlich Wesen ist ya, einig göttlich Wesen. Jadi pakai istilah Wesen ya. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris itu one divine being ya, einig göttlich Wesen ya. Jadi pakai istilah Wesen diterjemahkan being itu sangat tepat ya. Lebih baik diterjemahkan keberadaan gitu daripada satu zat ilahi. Ini sudah satu penafsiran ya saya terjemahan ini. Penafsiran yang sangat ini ya, sangat-sangat Latin gitu. Ini terjemahan sangat Latin gitu, satu zat ilahi. Nggak salah sih saya mengatakan kalimat ini, terutama kalau kita mempelajari Tritunggal dari perspektif ini ya, teologi Barat gitu, teologi Latin maksud saya ya. Nanti kita akan masuk, hopefully ada waktu menjelaskan ada perbedaan formula ya antara teologi Timur, maksudnya Greek ini ya thinking dengan Latin thinking, itu formula sini agak berbeda gitu. Nanti kita coba jelaskan, hopefully again ada waktu. Tapi sekali lagi waktu di sini dikatakan one divine being ya. Kan one divine being. Lalu mengapa kita bicara jadi ada three di sini, Father, Son, and the Holy Spirit? Jawabannya adalah yaitu karena demikianlah Allah menyatakan dirinya dalam firman-Nya. Ketiga pribadi yang berbeda-beda itu merupakan Allah yang esa, yang sejati dan kekal ya. Jadi sudah melihat di sini jawabannya sederhana sekali ya. Kan satu gitu, satu, tapi kok bicara 3 juga? Jawabannya itu sangat sederhana. Karena kitab suci menyatakan demikian. Ini bukan teologi spekulatif, ini bukan penemuan daripada bapak-bapak gereja gitu ya. Ini bukan satu ciptaan daripada konsili-konsili yang agung itu, bukan, tapi simply karena ini adalah ajaran dari kitab suci. Sekali lagi saya, ini adalah ajaran dari kitab suci. Nah, karena itu saya di dalam bagian ini saya mau mengajak saudara untuk membaca beberapa bagian firman Tuhan ya, berkaitan dengan doktrin Trinitas ini.
Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia di situ cuma ada 3 ayat. Saya mau baca yang dari terjemahan Inggris. Di sini ada ayat yang lebih banyak. Kita baca dari Deuteronomi 6 ayat 4 ya. Deuteronomi 6 ayat 4 waktu bicara tentang keesaan atau kesatuan Allah, ini bicara di dalam Ulangan pasal 6. Kita membaca ayat yang keempat ya. Ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan saudara, di sini ya, keesaan atau kesatuan Allah itu bukan dimengerti di dalam pengertian bahwa dia nggak boleh 3 pribadinya gitu, tapi di dalam pengertian dia itu adalah satu-satunya ya, Allah yang Esa, Allah yang satu-satunya, dan karena itu dia layak untuk mendapatkan pengabdian cinta kasih kita secara eksklusif. Itu maksudnya saya. Sekali lagi ya saya, kita kalau mengakui Allah yang gini, menurut bahasa, menurut pemahaman, menurut teologi dari ini Deuteronomi ya, Allah yang Esa itu berarti dia itu seharusnya menjadi satu-satunya objek cinta kasih kita yang tertinggi. Karena itu kita membaca di sini kan ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Maksudnya apa sih? Ini against idolatry gitu. Kalau kita nggak mengerti poin ini ya, kita cuma bicara Allah itu satu, tapi hidup dikuasai oleh banyak idols. Apa sih teologi kayak begini? Teologi apa? Gitu. Sekali lagi ya, kita insist Allah itu satu, tapi di dalam kehidupannya banyak sekali idols. Itu bukan yang dibicarakan di dalam Deuteronomi pasal yang ke-6. Kesatuan Allah itu langsung ada konsekuensinya, langsung ada implikasinya, langsung ada integrasinya, ada koherensinya, yaitu apa sih? Dengan sikap beribadah ya, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Apa gunanya sih kita percaya Allah itu satu tapi kita nggak mengasihi dia gitu, tapi kita membagi cinta kasih kita, hati kita itu divided ya. Banyak cabang mengasihi ini itu, dan Tuhan cuma dapat separuh lah, Tuhan cuma dapat seperempat dan sebagainya gitu. Tuhan itu bersaing dengan berhala-berhala yang lain di dalam kehidupan kita. Itu bukan kepercayaan kepada Allah yang satu kalau begitu gitu. Karena menurut Deuteronomi 6 ya, ini dikatakan dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Jadi saudara perhatikan ya, waktu kita menghayati kesatuan atau keesaan Allah itu langsung disusul dengan sikap beribadah, langsung disusul dengan sikap mengasihi Tuhan dengan segenap ini ya, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan ya, di dalam pertolongan, di dalam anugerah Tuhan. Otherwise sekali lagi saya kepercayaan tentang monoteis ini menjadi satu kepercayaan yang ya nggak ada spiritualitasnya gitu. Cuma ngawang-ngawang di atas ya, karena nggak mengasihi Allah. 1 Korintus 8 ya, 1 Korintus 8. Kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-8. Kita membaca ayat yang ke-4 ya, dan ke ayat ke-6. Tentang hal makan daging persembahan berhala, ini memang konteksnya ya. Kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Maksudnya bahwa berhala-berhala yang disembah manusia itu sebenarnya non-existent gitu ya. Itu manusia yang menciptakan sendiri, tapi nggak pernah ada yang disebut. Itu nggak pernah bisa bersaing dengan Allah yang sejati. Ya. Itu yang dikatakan ayat ke-4. Lalu kemudian ayat ke-6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Nah ini saya katakan tadi ya, itu formula daripada ini saya teologi timur ya. Sudah kalau membaca itu sangat dipengaruhi daripada 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi waktu mereka berbicara tentang ini ya, tentang kesatuan Allah, itu mereka membicarakan kesatuan Allah. Itu kalau kita teologi barat, kita bicara una substansia gitu kan. Kita bicaranya itu kesatuannya itu ada pada kalau Heidelberg Katekismus itu one divine being ya, one being yang always three personal gitu, atau una substansia ya, one substance yang juga selalu three personal gitu, pinjam istilahnya Bavinck. Tapi kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, nah ini formula yang dipakai oleh teologi timur ya, ini di dalam pembicaraan ekumenikal
dialog di situ meletakkan kesatuan Allah itu pada Bapa. Jadi satu Allah yaitu Bapa. Bapa itu Allah dan dia itu satu ya. Dari Bapa itu ada eternal generation ya. Terus kemudian the Son diperanakan di dalam kekekalan ya, karena diperanakan dari Bapa ya. Maka the Son itu konsubstansial dengan Bapa ya. Konsubstansial. Lalu demikian juga the Spirit itu proceeds ya dari Bapa ya. Maka demikian juga the Spirit itu konsubstansial dengan Bapa dan juga dengan Anak tentunya ya. Maka sudah kita melihat di sini formula daripada 1 Korintus 8 ini yang dipakai di dalam Konsili Nikea ya. Misalnya kalau sudah membaca Konsili Nikea itu sangat mengambil daripada formula dari 1 Korintus 8. Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa ya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Tadi waktu kita membaca Ursinus juga menjelaskan dengan kalimat seperti ini ya, fountain of all ya. Dia itu dibicarakan sebagai the origin, the source ya, fountain. Ya, ini daripadanya itu semua itu berasal ya. Termasuk bahkan waktu kita membicarakan God's opera ad intra ya, ini waktu kita bicara intra Tritunggal ya, itu anak pun juga dari Bapa kan ya, karena dia lahir dari Bapa, diperanakan dari Bapa. Di dalam pengertian ini di dalam teologi timur waktu membicarakan tentang kesatuan Allah itu ditempatkan kepada Bapa ya. Ini tentu saja bukan mengatakan bahwa Yesus itu bukan konsubstansial, bukan itu loh, saudara salah mengerti gitu, salah membaca teologi timur gitu, karena di dalam konsili-konsili kan jelas ya dikatakan bahwa Yesus itu konsubstansial dengan Bapa gitu. Tapi supaya kita tahu dan nggak perlu masuk kepada polemik yang nggak ada gunanya gitu, polemik yang nggak ada gunanya karena kita nggak paham dengan vocabulary-nya tradisi teologi yang lain gitu, maka sudah membaca di sini ya 1 Korintus 8 ayat 6 ini kan jelas ya. Bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa ya. Kesatuannya itu ada pada Bapa. Lalu terus kemudian anak itu diperanakan dari Bapa dan Roh Kudus juga keluar dari Bapa ya. Tapi bagi kita sudah di dalam teologi, formulasi teologi Barat ya, kenapa kita nggak pakai ini ya? Apalagi Nikea sudah menggunakan ini. Kok kita seperti kayak menciptakan rumusan sendiri yang keluar daripada Nikea? Bukan, karena di dalam konteks teologi Barat, teologi Latin itu ada pergumulan sendiri, ya. Teologi Barat itu sangat hati-hati dengan bahaya daripada monarkianisme ya, bahaya daripada ini subordinationism ya, itu sangat hati-hati sehingga orang seperti Tertullian lalu terus kemudian Agustinus ya lebih prefer pakai formula itu ya, una substantia ya, itu kesatuan itu kita melihat one divine being atau one divine substance atau essence ya. Ini tentu saja bukan dimengerti dalam pengertian abstrak ya, seolah ada kayak ya ini karikaturnya kan orang bilang dari perspektif timur seperti kayak seolah-olah teologi Barat itu menciptakan seperti kayak semacam loh kok jadi ada kayak fourth member of Trinity di sini, ada namanya substance atau essence gitu ya. Itu pasti salah mengerti ya, bukan di dalam pengertian itu ya, karena divine substance itu kan nggak pernah berdiri sendiri tanpa tiga pribadi itu. Sekali lagi ya, one single satu divine substance itu kan nggak pernah tanpa tiga pribadi. Jadi ini bukan ada tiga pribadi, terus ada lagi yang disebut divine substance. Itu salah mengerti teologi Barat jadi dalam hal ini. Kita waktu di sini membicarakan tentang substance, itu substance, divine substance, itu dimiliki oleh ketiga pribadi secara sempurna. Jadi the whole divine substance yang tidak terbagi itu dimiliki sepenuhnya oleh Bapa, dimiliki sepenuhnya oleh Anak, dimiliki sepenuhnya oleh Roh Kudus ya. Jadi waktu kita bicara satunya itu adalah substansi ilahinya ini satu ya. Demikian kita lebih menyatakan ini poin equality atau konsubstansialitas itu yang mau ditekankan di dalam teologi Barat ya, untuk menghindari pemikiran monarkianisme, pemikiran subordinationisme ya. Saya pikir kalau saudara yang dari Ortodoks Timur bisa mengerti ini, kita bisa lebih ada ecumenical agreement tanpa harus ada polemik yang nggak berguna itu gitu. Saling menghargai formula, ada perbedaan formula, ada perbedaan vocabulary, tapi ini bagi saya bukan sesuatu yang esensial ya, bukan sesuatu yang substansial, tapi ini adalah perbedaan cara mengekspresikan secara nomenklatur gitu dalam hal ini. Well, sekali lagi either kita pakai formula daripada 1 Korintus 8 ayat 4 ayat 6 ini ya, kesatuan itu adalah Bapa, atau dalam variasi teologi Barat una substantia, atau seperti mengikuti katekismus Heidelberg
yaitu one divine being yang always three personal. Itu adalah variasi yang kita bisa terima di dalam teologi yang mengikuti Alkitab. Saya teruskan pembacaan di dalam Matius 3 ya, Matius 3 ayat 16-17, Matius 3. Jadi kita baca banyak ini ya, ayat Alkitab di sini Matius 3. Saudara membaca di sini Matius 3 16-17 kita baca. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara perhatikan di sini ya, bahwa ini betul-betul three distinct persons ya. Dari ayat-ayat ini jelas sekali bahwa ini berbicara tentang tiga pribadi yang sungguh-sungguh berbeda. Ini penting, saudara, karena kalau kita percaya ini, berarti kita masuk ke dalam heretik ini ya, modalisme, sabellianisme, dan sebagainya. Karena seolah-olah itu kita cuma percaya satu pribadi saja, gitu, seperti kayak ganti-ganti peran atau apa, dan sebagainya. Sebetulnya cuma ada satu, tapi ini nggak bisa dibaca dari pengertian seperti itu. Kalau di sini yang ngomong itu adalah anak juga, gitu, misalnya ya. Dan yang dibicarakan juga adalah anak juga. Terus kemudian misalnya di sini burung merpatinya itu juga anak juga ya, kacau. Ini ayat ini nggak bisa dimengerti sama sekali. Ayat ini cuma bisa dimengerti meaningfully kalau kita percaya bahwa yang berbicara di sini ya, yang berbicara Bapa itu bukan anak yang sedang disapa, dan juga bukan Roh Allah yang di dalam seperti burung merpati itu. Jadi ini Roh Allah yang seperti burung merpati, lalu kemudian sang anak yang dikasihi, yang diperkenan, lalu Bapa yang berbicara dari sorga. Itu ada tiga pribadi yang sungguh-sungguh berbeda atau berlainan ya, berlainan, berbeda. Waktu kita bicara banyak itu berarti berbeda ya, berbeda itu berarti banyak itu berarti pribadinya memang banyak, pribadinya itu berbeda ya. Tapi waktu kita bicara tentang substansi ilahi itu satu dan itu sama ya. Sekali lagi ya, saudara mesti belajar berpikir dengan ketat seperti ini ya. Kalau kita bilang banyak itu berbeda, berbeda itu banyak, itu satu paket. Kalau kita bicara sama, itu berarti kita bicara satu ya. Gak relevan kita bicara sama, tapi ternyata banyak. Itu omong kosong, logika kayak begini sangat gak bersih. Jadi kalau saudara, misalnya di dalam hal ini ya, kita membicarakan tentang kehendak ilahi itu yang sama, yaitu berarti satu gitu. Karena sama itu berarti satu. Tapi kalau bilang sama tapi banyak, itu doesn't make any sense gitu. Karena banyak itu berbeda, berbeda itu banyak, dan satu ya itu berarti bicara sama di dalam hal ini gitu. At least di dalam pembicaraan ini ya, koherensi di dalam doktrin Tritunggal gitu. Good, saya lanjutkan di dalam Matius 28 ya. Matius 28, kita membaca Matius 28 ayat yang ke-18 ya, ayat yang ke-18. Sebenarnya kita bisa mengomentari juga ya, ini Matius 3 ya 16-17 ini Trinitarian ini penting di sini karena ini memulai pelayanan ya, pelayanan daripada Yesus Kristus itu on earth ya, dimulai dengan ini penabisan atau inaugurasi ini ya. Matius 3 ayat 16-17 di situ ya. Orang seringkali membicarakan formula ini penting sekali ya. Dikasih ya, anak yang dikasih oleh Bapa ya, yang diperkenan ya, anak ya, ini bicara tentang identitas ya, seperti ini. Saya kalau nggak salah ingat yang pernah menjelaskan ini Ajit Fernando ya, ini bicara tentang tiga kebutuhan yang paling pokok dalam kehidupan manusia ya. Anak, disebut anak itu berarti identitas ya. Lalu terus kemudian bicara tentang yang dikasihi ya, itu bicara tentang acceptance ya, acceptance, ini anak yang dikasihi. Lalu terus kemudian yang diperkenan itu bicara tentang security ya. Kita ini secure waktu kita hanya memperkenan Bapa saja, memperkenan Allah saja. Ya ini bagian yang saya nggak bisa komentar terlalu jauh karena banyak sekali ada yang lain, tapi saudara renungkan sendiri ya bagian itu ya, tentang kebutuhan manusia paling dasar, security, acceptance, dan juga identity itu ada di dalam formula ini. Nah, sekarang kita baca Matius 28 ya, Matius 28 ayat 18 dan ke-19. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sudah perhatikan ya di sini ya, baptisan, formula baptisan itu dibaptis di dalam nama Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan bahwa ini adalah 3 pribadi yang sungguh-sungguh berbeda. Sudah, Bapa itu bukan Anak, dan Anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Anak, dan juga bukan Bapa. Jangan misalnya bilang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu adalah Yesus Kristus, misalnya gitu ya. Itu kacau, formulasi seperti itu kacau gitu, karena ini menyangkali ketigaan daripada pribadi Tritunggal. Sekali lagi ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti saudara membaca tadi di dalam Matius 3, itu kan jelas ya, bukan pribadi yang sama kan. Ini bukan satu pribadi kan. Coba saudara baca lagi Matius 3. Kalau kita bicara ini semua adalah Yesus Kristus. Kalau 3 pribadi ini ternyata adalah satu saja, yaitu Yesus Kristus. Maksudnya bagaimana dia mendengar suara dari atas itu, dia mendengar dirinya sendiri, atau that doesn't make any sense kan ya. Lalu terus kemudian ada yang Roh Allah itu ternyata juga Yesus Kristus juga gitu. Semuanya adalah Yesus Kristus. Ini pandangan kacau sebetulnya kalau sudah membaca di dalam sejarah gereja itu sudah pernah dibicarakan ya, pandangan modalisme, sabellianisme seperti itu adalah pandangan heretik. Jadi nggak usah coba-coba lagi pandangan yang sudah pernah dianggap ini ya, keliru, salah, sesat dan sebagainya. Lebih baik kita dengan rendah hati belajar daripada bapak-bapak gereja itu konsili ya, supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Nah demikian waktu kita melihat di sini formula baptisannya itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Ini penting ini penting ya, 3 pribadi yang berbeda. Roh Kudus itu membawa kepada Anak, nah Anak membawa kepada Bapa. Nah di sini kalau sudah membaca di sini baptisan itu dikaitkan juga dengan pemuridan. Saya pinjam dari perspektif Yohanes ya, yang bisa mengingatkan kita, bisa membawa kita kepada pengajaran perkataan ya, itu perintah daripada Yesus Kristus itu adalah Roh Kudus ya. Roh Kudus lah yang membawa kita untuk bisa mengenal perintah Yesus Kristus, perkataan Kristus. Di sini kan waktu bicara tentang pemuridan, tentang pengajaran dalam ayat ke-20 kan bicara tentang ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu ya. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Roh Kudus membawa kepada Kristus ya, apa yang diperintahkan kepada Kristus dan semua. Ayat ini agak sedikit sadly kalau kita cuma mengerti ayat ini dalam pengertian penginjilan di dalam pengertian yang sempit ya. Padahal ayat ini lebih bicara tentang pemuridan kalau saudara baca. Ya, ini kan bicara tentang amanat agung kan ya. Amanat agung kan seperti saudara tahu di dalam kalangan Injil ini saya melakukan self criticism di sini ya. Autokritik. Menurut saya ini penting Kalau kita mengerti ayat ini ya, cuma dikaitkan dengan penginjilan dalam pengertian menantang orang untuk percaya kepada Yesus Kristus, itu bukan ayat ini bukan gitu. Ayat ini bicara tentang ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu yang diperintahkan Yesus. Segala sesuatu itu yaitu segala sesuatu, segala sesuatu ya. Saudara mesti mengkhotbahkan ini, keseluruhan, the whole counsel of God ya. Segala sesuatu. Injil sudah pasti, dan bukan cuma satu Injil, tapi 4 Injil. Bahkan tulisan-tulisan Paulus, tulisan-tulisan para rasul, itu juga menuju kepada Kristus kan. Mereka juga mengajarkan kristologi kan ya. Berarti mesti diajarkan juga. Dan kitab nabi-nabi, Taurat ya, wisdom literatur dan sebagainya, itu juga harus dikhotbahkan. Karena apa? Karena itu juga menunjuk kepada Kristus. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Orang yang mereduksi ini ya, terus kemudian menjadi satu pemahaman ya, saya sudah pernah tantang orang percaya pada Yesus Kristus supaya saya terserahkan dia kepada Tuhan. Dia belum melakukan ayat ini, belum. Gitu. Kita cuma melakukan satu rantai kecil saja sebetulnya gitu. Saudara perhatikan ya di sini ya, ayat ke-19 saya baca lagi ya. Jadi karena semua bangsa muridku, berarti ini bicara pemuridan kan. Pemuridan itu saudara pikir 2 kalimat selesai gitu. Saudara pikir kita bicara khotbah 1 jam terus selesai. Itu bukan pemuridan. Pemuridan itu bertahun-tahun, itu pemuridan. Dan saudara melihat di sini ada kaitan antara baptisan, ya, formula Tritunggal ini dengan pemuridan dan mengajarkan mereka segala sesuatu yang diperintahkan Kristus kepada murid-murid itu. Perhatikan range of meanings ini ya, spectrum of meanings ini ya. Waktu kita bicara Tritunggal, itu bicara apa Bicara tentang pengutusan, bicara tentang pemuridan, tugas membaptiskan, dan bicara tentang mengajarkan the whole counsel of God ya, bukan cuma bicara tentang, maaf ya saya bukan sinis, tapi ini reduksi 4 hukum rohani gitu misalnya.
Lalu saudara pikir saudara sudah melakukan amanat agung? Belum, saya belum. Itu baru sebagian kecil saja. Jangan sombong ya di dalam hal ini gitu, karena kita dipanggil untuk memuridkan, untuk mengajarkan segala sesuatu yang diperintahkan Kristus. Kita membaca Lukas pasal yang keempat, ya. Lukas pasal yang keempat, jadi kita baca ini ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan Tritunggal yang dikutip oleh Heidelberg Katekismus. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Kita membaca, saya bacakan. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Saudara melihat di sini juga Tritunggal kan ya, di dalam apa ini aspek yang lain lagi, di dalam range of meanings yang berbeda lagi. Jadi Tritunggal ini kalau dipelajari, dihayati ya, di dalam berbagai macam Alkitab memberikan kepada kita pengertian-pengertian yang sangat limpah gitu. Bukan cuma sekedar apa ya formula tadi gitu, una substantia tres personae dan sebagainya, tapi lebih limpah ya kalau kita membaca dalam Alkitab. Misalnya di sini saudara melihat di sini ada Roh Tuhan ya, ada pribadi ketiga. Lalu terus kemudian ada ia yaitu Bapa tentunya yang mengurapi akunya di sini adalah anak. Jadi ada Roh ya, ada Bapa yang mengurapi, ada anak yang diurapi. Tapi terus kemudian apa, untuk menyampaikan kabar baik, ya Tritunggal itu berkaitan dengan Injil. Tritunggal itu nggak bisa tanpa soteriologi di sini, di dalam ayat ini. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ya. Maksudnya apa, Nah, ini mengingatkan kita kepada sabda bahagia ya, versi Lukas maupun juga versi Matius ya, berbahagialah orang miskin, ya. Mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Kenapa orang-orang miskin? Kenapa bukan orang-orang kaya? Kenapa di sini dikatakan kabar baik kepada orang-orang miskin? Karena di dalam dunia kita, orang-orang miskin ini dimarginalkan. Karena di dalam dunia kita ya, yang dianggap berbahagia itu adalah orang-orang yang di atas, yang kaya, yang powerful dan sebagainya. By the way, kita mesti to be precise ya, kita mesti melakukan diferensiasi lagi ya, nggak semua orang kaya, bahkan di dalam Injil Lukas pun nggak semua orang kaya, terus kemudian karena dia kaya terus berarti semua orang kaya masuk neraka begitu ya, nggak ada yang punya kerajaan sorga. Karena kalau sudah melihat misalnya dalam cerita Sakius itu orang kaya tapi dia memiliki kerajaan sorga. Ya, tapi orang kaya dan Lazarus ya, itu Lazarusnya kerajaan sorga, orang kayanya neraka. Lalu pemuda yang kaya yaitu binasa ya, itu. Di dalam Lukas itu ada persoalan jadi dalam jemaat ya. Jadi orang-orang kaya seperti yang menghina orang-orang miskin dan sebagainya. Sudah melihat di sini di dalam pengertian Trinitarian ya, ada certain aspek daripada ini ya, pembebasan, deliverance, liberation dan sebagainya. Bicara tentang orang-orang miskin. Ini bicara Injil yang sejati itu harus ada social justice. Ya. Nah, sekarang kita ini ya bergumul dengan apa ini bersama dengan saudara-saudara yang ada di Amerika ya, ini apa urusan Black Lives Matters dan sebagainya dan ya ketegangan kulit putih, kulit hitam dan sebagainya. Kalau kita kembali pada Injil, ini seharusnya nggak terjadi gitu, karena di dalam Injil itu sudah termasuk ada social justice. Tapi seperti saya sudah pernah menyatakan ini dalam khotbah, rather unfortunate ya, polarisasi yang dibikin itu antara partai itu, seperti kayak ada partai yang lebih ngurusin apalah aborsi gitu ya, terus kemudian apalagi isunya biasanya ya aborsi itu ya, lalu satu partai lagi ngurusin social justice, seolah-olah di dalam Alkitab itu Injil itu either social justice atau either apa urusan aborsi gitu misalnya. Kita nggak baca polarisasi itu di dalam Alkitab, nggak ada polarisasi itu. Saudara melihat di sini Injil itu kabar baik itu melawan partiality, melawan marginalisasi daripada orang-orang miskin dan sebagainya. Itu termasuk daripada berita Injil. Ini bukan agenda orang liberal. Ini Injil yang asli yang ada di dalam kitab suci. Coba saudara lihat kehidupan Yesus Kristus. Dia merangkul semua, tapi ini juga kritik terhadap ini ya, terhadap orang yang mungkin ultra kiri gitu. Saudara mesti perhatiin ya, Yesus itu juga membuka table fellowship terhadap orang Farisi. Simon itu orang Farisi dan Yesus juga buka meja untuk orang seperti Simon. Saudara membaca di dalam cerita ini ya, prodigal son itu ya, dua anak ya, kan dua-duanya dirangkul ya sebetulnya.
Bukan cuma anak bungsu saja loh yang dirangkul. Anak yang pertama juga dirangkul. Saudara yang punya kecenderungan ultra kiri, coba renungkan bagian ini. Saudara bisa nggak seperti Yesus Kristus? Kalau kita nggak bisa seperti Yesus Kristus, kita sama lagi, melakukan marginalisasi lagi. Marginalisasi terhadap orang-orang yang dianggap seperti kayak anak sulung itu. Sehingga akhirnya gerakan yang ultra kiri ini mengakibatkan kita jadi dipenuhi dengan sakit hati, grudges, kebencian terhadap orang-orang yang dianggap di atas dan sebagainya. Itu bukan Injil, bukan. Itu Injil yang lain. Itu bukan yang ada di dalam Alkitab. Saudara coba renungkan bagian ini ya. Jadi orang yang seperti anak sulung itu sulit untuk menerima anak bungsu gitu. Kan di dalam ceritanya seperti itu ya. Tapi hati-hati ya, jangan-jangan kita juga nggak bisa menerima anak sulung gitu dalam hal ini. Bapaknya itu menjemput anak sulung itu loh. Anak sulung itu dijemput ya, yang ada di ladang. Diajak untuk masuk ke dalam. Itu berarti dari sisi Tuhan, dia juga mau ada table fellowship ya. Ini bicara tentang komunian ya, diajak pesta ya. Untuk menjadi one body of Christ. Ya, sekali lagi kita mesti mengumuli hal ini dengan tepat ya, sehingga nggak jatuh kepada ekstrem kanan ya, yang nggak peduli dengan social justice, yang nggak peduli dengan orang-orang yang kecil, yang miskin dan sebagainya. Ini persoalan saya seperti ini ya. Tapi kita juga nggak jatuh kepada gerakan ultra kiri yang terus kemudian selalu seperti kayak selalu benci dengan orang-orang yang berhasil, yang sukses dan sebagainya. Selalu persoalan ada pada orang-orang yang kaya dan sebagainya. Sekali lagi, itu juga bukan Injil. Kita kembali kepada Alkitab saja, kita kembali kepada Alkitab karena ini adalah kitab suci kan ya. Jadi kita mengkritik itu fair gitu, mengkritik yang ultra kanan dan juga ultra kiri dalam hal ini gitu. Kecenderungan ini ya, kita mesti waspada gitu. Lukas 4 ayat 18, tapi kalau sudah melihat di sini memang yang lebih ditekankan di sini ya, menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang miskin ya, orang-orang miskin yang seringkali dimarginalisasi, yang seringkali dihina, direndahkan dan sebagainya. Gereja kita ini gereja yang diberkati Tuhan ya, kalau kita bisa memberikan ini ya, kesujukan bagi orang-orang yang sederhana, orang miskin seperti ini. Saya pernah baca satu ini ya, tulisan daripada komentari menarik, dia mengatakan kalimat seperti ini ya. Dia bilang kalau gereja kita ya, kalau misalnya gereja kita itu terdiri daripada orang-orang yang sukses ya saja gitu, terutama gitu ya, let's say 80%, 90% orang-orang yang ya pendidikan ya, orang-orang yang apa ini namanya yang penghasilannya itu middle class ke atas dan sebagainya. Lalu komentator itu mengatakan itu gereja gagal. Saya kaget waktu baca kalimat itu gitu ya. Itu gereja gagal. Maksudnya apa Maksudnya dia bilang, Tuhan kan sebetulnya kan mau membentuk satu komunitas yang baru, yang berbeda dengan komunitas di dalam dunia ini. Kalau gereja isinya ternyata adalah homogenes kayak begini lagi, orang-orang yang di atas semua, gitu ya, yang orang miskin nggak bisa masuk, yang orang sederhana itu nggak bisa masuk, gitu. Ya itu bukan new community berarti. Ini masih komunitas dunia berarti. Komunitas orang-orang elit yang diciptakan oleh dunia. Yesus Kristus datang kan menciptakan new community, komunitas yang nggak dimengerti oleh dunia ini. Dunia ini orang atas bergaul dengan orang atas, orang elit bergaul dengan orang elit. Tapi waktu Yesus Kristus datang, dia mau menciptakan satu komunitas yang baru. Ya, komunitas yang isinya bukan cuma orang Yahudi, tapi juga bukan cuma orang Gentiles, tapi Yahudi dan Gentiles. Yang isinya bukan cuma orang merdeka, tapi juga budak juga bisa di dalamnya. Jadi ini new community. Sementara di dunia itu kecenderungan adalah kecenderungan komunitas homogenis, komunitas yang apa ini ya, yang uniform, yang sama, yang nggak ada diversitas sebetulnya di dalam hal ini. Again itu non trinitarian kan ya, karena trinitarian itu satu diversitas ya. Demikian juga kita saya harap saya nggak over execute ya di sini. Demikian juga waktu di sini dikaitkan Trinitas dengan kabar baik yang disampaikan juga kepada orang-orang miskin. Gereja saudara itu diversitas seperti itu atau tidak? Gereja saya juga tanya kepada diri sendiri gitu. Gereja saudara itu isinya itu orang yang sama semua gitu ya, atau ini adalah satu gereja yang diverse gitu, yang ada orang kaya, orang miskin, tapi nggak penting perbedaan itu karena direlativisasi di dalam Kristus. Ya, alangkah indahnya kalau kita mempunyai komunitasnya seperti ini ya. Yesaya 61 ayat 1 ya, mirip sekali. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku ya.
seperti yang di Lukas 4 tadi ya. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Tadi miskin, di sini orang-orang sengsara ya. Ini bahasa yang dipakai oleh Heidelberg Katekismus ya. Kesengsaraan, human misery, untuk orang-orang sengsara lah penghiburan itu relevan. Ya, saya sudah pernah bahas ya. Kalau kita merasa kita nggak sengsara, kalau kita merasa kita nggak apa-apa, kalau kita merasa nggak apa-apa, ini double meaning ya, tidak apa-apa dalam pengertian miskin, tapi juga nggak apa-apa dalam pengertian nggak kenapa-kenapa gitu ya. Kalau kita merasa kita ini nggak miserable, ya sudah, berarti penghiburan bukan untuk kita. Tapi di sini Injil itu justru disampaikan kepada orang-orang yang sengsara. Ya, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, broken hearted, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saudara dan saya, kita ini terkurung nggak? Kita ini tawanan nggak? Atau kita bilang kita merdeka? Kalau kita bilang kita merdeka, ya sudah, berarti kebenaran dari Yesus bukan untuk saudara dan saya. Kalau kita bilang kita memang budanya siapa? Saya orang merdeka, saya nggak diperbudak siapa-siapa. Untuk apa saya perlu kemerdekaan? Orang saya sudah merdeka. Ya sudah, berarti Yesus Kristus bukan untuk saudara dan saya. Tetapi berbahagialah orang-orang yang mendapati dirinya itu adalah orang yang terkurung dan tertawan di sini. Kalau saudara membutuhkan pembebasan, ya Kristuslah jawabannya. Kalau saudara broken hearted, ya Kristuslah jawabannya. Tapi celakalah saya orang yang rasa dirinya nggak broken hearted, nggak sengsara, nggak tertawan, dan nggak terkurung. Itu nggak relevan saya ayat ini, bukan untuk orang tersebut. Yohanes 14 ayat 26 ya. Yohanes 14 ayat 26. Kira-kira 1 2 3 ayat lagi lah saya. Yohanes 14 ayat 26 ya, ayat 26. Kita membaca ayat ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Siapa saya? Penghibur ya, ini sangat cocok ya di dalam ini apa melodinya Heidelberg Katekismus kan bicara penghiburan ya. Penghibur yaitu Roh Kudus ya. Roh Kudus itu sang penghibur. Dia itu akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Sudah melihat ini Trinitarian formula ya. Roh Kudus diutus oleh siapa? Diutus oleh Bapa di dalam nama Anak. Sekali lagi ya. Bapa mengutus Roh Kudus di dalam nama Anak. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu ya. Tadi Saudara coba relate lagi dengan Matius 28 ya. Segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, di sini segala sesuatu yang kukatakan kepadamu. Siapa yang akan mengajarkan ini? Yaitu Roh Kudus. Ya. Roh Kudus membawa kita kepada seluruh pengajaran Kristus, seluruh perkataan Kristus, dan Kristus membawa kita kepada Bapa. Sekali lagi ya, Roh Kudus membawa kita kepada Kristus, Kristus membawa kita kepada Bapa. Nah, Saudara melihat di sini di dalam ayat ini jelas ya di dalam konsep Tritunggal nuansanya atau aspeknya atau range of meanings kalau Saudara membaca di situ Roh Kudus itu penghibur ya. Sebetulnya di sini penghibur itu agak one sided ya. Kalau terjemahannya selalu penghibur itu di dalam istilah parakletos itu aspeknya kan again ada range of meanings ya. Itu banyak sebetulnya gitu pengertiannya gitu. Tapi di sini LAI menerjemahkan konsisten nih dengan penghibur ya. Tapi kalau Saudara melihat di sini Roh Kudus di sini di dalam ayat ke-26 dikatakan sebagai pribadi yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengingatkan kamu akan semua yang dikatakan Kristus kepada kita ya. Ini pengertiannya itu ada di situ. Tentu saja kita mendapatkan penghiburan yang sejati melalui pengajaran ini ya. Tapi penekanannya di sini adalah pribadi ketiga itu akan membawa, dialah yang akan membawa kita orang percaya untuk mengenal Kristus itu siapa, dan Kristus pada akhirnya akan membawa kita untuk mengenal Allah itu siapa. Sekali lagi ya, mengenal Allah yang sejati ya, bukan tanpa anak, mengenal anak bukan tanpa Roh Kudus. Ini Trinitarian, jadi dikaitkan dengan pengenalan akan Tritunggal. Ya. Dan Saudara melihat di dalam Yohanes, di dalam bahasa Johannine Writings, itu inilah hidup yang kekal, yaitu apa? Mengenal Allah Tritunggal. 15 ayat 26 ya. Pasal 15 ayat 26, dua ayat lagi 15 ayat 26. Saya membaca pasal 15 ayat 26.
Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Sudah melihat kayak gini ya, Tritunggal ya, penghibur, yaitu Parakletos, Roh Kudus, akan diutus oleh siapa? Nah ini menarik ya, kalau kita baca tadi, di dalam pasal 14 kan diutus oleh Bapa, tapi di sini diutus oleh Kristus ya, dipakai seperti fleksibel ya di sini ya, tapi tetap dari Bapa. Jadi juga nggak berbenturan saya di sini. Siapa yang mengutus Roh Kudus? Yang mengutus Roh Kudus itu adalah Anak ya. Di sini jelaskan ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus, siapa kunya di sini adalah Sang Anak ya. Tapi diutus oleh Anak dari Bapa ya. Either kita bilang di dalam formula pasal 14 ya, Bapa mengutus Roh Kudus di dalam nama Anak, atau kita mengikuti formula di dalam Yohanes 15, ini penulis yang sama loh saya, yaitu Anak mengutus Roh Kudus ya dari Bapa. Sekali lagi saya, Anak mengutus Roh Kudus dari Bapa. Ini istilah yang dipakai di dalam ayat 26 ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran ya. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Sangat mirip ya di sini ya. Cuma range of meaning saya di sini, aspek yang merupakan tambahan di dalam Yohanes 15. Kalau tadi bicara tentang knowledge of God, true knowledge of God, di sini bicara tentang kesaksian ya, kesaksian. Tritunggal itu mendorong kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang bersaksi. Sekali lagi saya, Roh Kudus itu diutus oleh Kristus, ya, diutus oleh Sang Anak dan diutus dari Bapa. Dia adalah Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, ia akan bersaksi tentang aku. Lalu 27 sudah perhatikan. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya. Roh Kudus yang adalah penghibur itu menyaksikan Kristus, ya, bukan menyaksikan dirinya sendiri. Nah, menyaksikan Kristus. Kristus sendiri bersaksi ya tentang Bapa. Demikian kita, saya, kita tidak dipanggil. Kalau kita mengenal Tritunggal, saya, kita tidak dipanggil untuk bersaksi tentang kita sendiri. Orang yang bersaksi tentang dirinya sendiri, saya, itu narsisistik namanya, saya, narsisistik. Di dalam pribadi Tritunggal itu nggak ada narsisisme seperti ini, saya, tidak. Sudah perhatikan ya, pribadi Roh Kudus bersaksi tentang Kristus, Kristus bersaksi tentang Bapa. Bapa sendiri mempermuliakan Anak, ya. Nggak ada yang self-referensial. Maka di dalam hal ini saya, kita juga dipanggil ya. Kalau kita betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bersama dengan Roh Kudus, kita akan menyaksikan Kristus yang menyaksikan Bapa itu. Kehidupan gereja yang diberkati itu adalah kehidupan gereja yang terus-menerus menyaksikan Kristus ya. Sehingga yang dinyatakan di dalam gereja itu seharusnya adalah kemuliaan Kristus. Tetapi celakalah saya, gereja yang menyatakan kemuliaan dirinya sendiri. Itu nggak berkaitan dengan Roh Kudus ya di sini ya. Karena Roh Kudus itu menyaksikan Kristus. Kalau kita mengenal Tritunggal, kita bukan bersaksi tentang diri sendiri, tapi kita menyaksikan Kristus yang menyaksikan Bapa. Ayat terakhir, saya, ayat terakhir, 2 Korintus 13. 2 Korintus 13. Kita membaca 2 Korintus 13. Ini mengakhiri ya pertemuan hari ini, yaitu 13 ayat yang ke-14 ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian ya. Aspek terakhir daripada Trinitarian Understanding ini adalah apa saya? Tritunggal itu adalah Tritunggal yang memberkati, memberkati. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kalau kita mengenal Tritunggal, kita berjalan di dalam berkat Trinitarian. Ya. Kiranya ini menguatkan kita, kiranya ini memberanikan kita, kiranya ini mengutus kita untuk terus-menerus menjadi saksinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang kami bisa pelajari dari firman Tuhan, bahwa pengenalan akan Allah Tritunggal itu bukanlah satu pengenalan yang kosong, bukan satu pengenalan yang abstrak, bukan satu pengenalan yang dingin, tapi yang mendorong kami untuk berjalan di dalam dinamika yang ada juga ada pada Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami, Tuhan, ketika kami kurang menghayati ini, ketika kami kurang mengenal Engkau, dan berkati dalam perjalanan kehidupan kami ini, kami boleh berjalan di dalam kuasa-Mu. Dan sekali lagi di dalam Minggu Trinitatis ini kami mohon supaya kehidupan kami hari demi hari boleh semakin
refleksikan kehidupan-Mu sendiri, karena kami semua ini diciptakan menurut gambar rupa-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dan kami berharap sepanjang hari ini kami mendapat perhentian di dalam Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.